Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Oktaviani dengan NIM 120220155 dari kelas RB. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait pembangunan wilayah berdasarkan pendekatan klaster pada mata kuliah perencanaan wilayah dengan dosen pengampu Bapak Asirin STMT. Adapun outline pada pembahasan kali ini yaitu ada 6 outline. Yang pertama, latar belakang dan sejarah kemunculan awal teori keunggulan kompetitif dan klaster. Yang kedua, ada pokok-pokok pemikiran pendekatan keunggulan kompetitif. Yang ketiga, ada skematis klaster. Yang keempat, ada komposisi ekonomi wilayah berdasarkan klaster di Amerika Serikat. Yang kelima, ada peran klaster. Dan yang terakhir, yaitu pembangunan regional dan kebijakan pembangunan regional. Selanjutnya, pada outline pertama yaitu latar belakang dan sejarah kemunculan awal teori keunggulan kompetitif dan klaster. Michael Porter sebagai pengembang kebijakan klaster, menurutnya ia mendefinisikan pendekatan tradisional terkait yaitu kebijakan industri dalam pembangunan ekonomi sudah tidak berfungsi lagi. Dan kemudian konsep ini dikembangkan berdasarkan atas lambatnya pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat serta terjadinya tekanan krisis ekonomi pada saat itu. Sehingga dari permasalahan wilayah tersebut, Michael Porter menciptakan keunggulan kompetitif dengan mengembangkan kebijakan klaster dikarenakan pada saat itu Porter meyakinkan bahwa kebijakan klaster merupakan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi wilayah Amerika Serikat. Untuk pendekatan tradisional yang dimaksud Michael Porter tersebut, yaitu perbaikan lingkungan, terkait dengan perbaikan lingkungan dan iklim bisnis, serta bersaing secara agresif dalam mencapai investasi dan pabrik yang baru. Selanjutnya terdapat pembangunan terkait industri-industri yang dimana sudah menggunakan teknologi yang tinggi. Selanjutnya terdapat pembangunan pada pertumbuhan yang sifatnya tinggi dengan cara pertumbuhan tersebut menginvestasikan pada aset infrastruktur dan juga proyek pada kawasan industri. Selanjutnya terdapat pokok-pokok pemikiran pendekatan keunggulan kompetitif yang dimana terkait dengan pengembangan wilayah. Yang dimana pengembangan wilayah ini memiliki 3 statement, yaitu keunggulan kompetitif, strategi pembangunan, serta prioritas pembangunan. Pada keunggulan kompetitif sendiri, bukan hanya penciptaan lapangan kerja, namun pembangunan wilayahnya sudah menggunakan berbasis klaster, yang dimana basis klaster sendiri mencerminkan inti dari pendukung dari terciptanya lapangan kerja dan upah tersebut, sehingga tidak hanya menciptakan lapangan pekerjaan, namun ada faktor-faktor atau elemen-elemen pendorong dalam penciptaan lapangan kerja tersebut. Ada strategi pembangunan yang dimana terkait kekuatan dalam pembangunan yang ada saat ini dengan memanfaatkan potensi atau sumber daya yang ada pada suatu wilayah yang ingin melakukan pengembangan wilayahnya dengan menggunakan strategi yang dimana mengenyampingkan daftar tindakan dengan strategi untuk menciptakan bukti nyata dari pembangunan wilayah tersebut. Selanjutnya ada prioritas pembangunan yang dimana terkait pembangunan berdasarkan urutan atau proses dan juga prioritas yang sudah direncanakan. Selain itu berdasarkan data dan bukan hanya berdasarkan politik ataupun pemikiran penuh harapan semata. Dari adanya prioritas tersebut, maka akan menghasilkan proses dan juga urutan-urutan yang dimana dapat mencapai tujuan pembangunan wilayah secara nyata.
Selanjutnya terkait faktor-faktor yang menentukan keunggulan daya saing wilayah. Terdapat faktor endomen yang dimana terkait dengan sumber daya yang telah dimiliki oleh suatu wilayah tersebut. Sumber daya tersebut yang dimaksud seperti lokasi lahan, kesuburan tanah, iklim, sumber daya alam, bentang alam, pemandangan alam, lingkungan penduduk, serta warisan atau cagar budaya dalam pengembangan wilayah tersebut. Selanjutnya ada makroekonomi yang dimana terkait makroekonomi sendiri merupakan studi tentang ekonomi secara keseluruhan yang terkait dengan kebijakan moneter, pembangunan manusia, dan juga kelembagaan politik yang bersifat efektif. Selanjutnya terdapat mikroekonomi yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang dimana mempengaruhi banyak pihak seperti masyarakat, perusahaan, dan juga pasar. Yang dimana mikroekonomi ini terkait dengan kualitas lingkungan, pengembangan klaster, kecanggihan strategi, dan juga operasional perusahaan. Selanjutnya ada outline skematis cluster yang dimana Porter mendefinisikan cluster sendiri sebagai konsentrasi geografis dari perusahaan yang saling berkaitan dan lembaga dalam bidang tertentu yang terhubung karena kesamaan dan saling melengkapi. Dalam artian, Porter ini mendefinisikan cluster sendiri sebagai pendukung dari adanya perusahaan yang saling bekerja sama dalam mencapai kesamaan, yaitu tujuan yang sama, dan juga dalam mencapai tujuan itu mereka saling melengkapi. Adapun dalam gambar itu merupakan Porter diamond. Dari adanya klaster tersebut dapat mempengaruhi persaingan yang meliputi meningkatkan produktivitas saat ini dari perusahaan atau industri konstituen, meningkatkan kapasitas peserta klaster untuk inovasi dan pertumbuhan produktivitas, dan juga merangsang pembentukan bisnis baru yang mendukung inovasi dan memperluas klaster. Dari adanya poster diamond tersebut, di mana klaster tersebut dapat memperkuat dan juga mencerminkan bagian-bagian dari Porter diamond yang terdapat dalam gambar. Adapun 3 pengaruh klaster terhadap persaingan tersebut bergantung pada hubungan pribadi, komunikasi tatap muka, dan juga jaringan individu dan lembaga yang berinteraksi. Pada gambar dapat dilihat yaitu sumber-sumber keunggulan kompetitif lokasi terkait dari konteks strategi dan persaingan perusahaan yang dilanjut dengan kondisi-kondisi permintaan yang dimana permintaan tersebut terkait dengan permintaan yang baik dari pelanggan lokal yang kebutuhan pelanggannya dapat mengantisipasi suatu wilayah sehingga permintaan yang dimana terdapat segmen-segmen yang terspesialis yang dapat dilayani secara global yang dilanjut dengan industri-industri terkait dan pendukung yang terkait tentang kapabilitas supplier lokal yang ada saat ini dan juga kompetitif industri-industri terkait yang sedang berkembang saat ini. Dilanjut dengan kondisi-kondisi faktor mengenai faktor input yang dimana faktor-faktor dalam sumber-sumber keunggulan kompetitif lokasi ini terkait dengan faktor kuantitas dan juga biaya atau input seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, infrastruktur fisik, infrastruktur administrasi, dan juga infrastruktur informasi atau infrastruktur iptek. Selanjutnya ada outline komposisi ekonomi wilayah berdasarkan klaster di Amerika Serikat. Pada klaster Amerika Serikat sendiri terdapat klaster global dan juga klaster lokal. Untuk klaster global sendiri terkait klaster yang melayani pasar nasional dan global, yang dimana mudah terpapar kompetisi atau daya saing antar wilayah dengan wilayah dan juga negara lain.
untuk klaster lokal sendiri yang dimana klaster ini melayani pasar lokal dan juga tidak terpapar dan juga sedikit terpapar kompetisi dengan wilayah lain yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Selanjutnya ada peran klaster. Terdapat klaster dan produktivitas yang dimana terkait dengan akses ke input dan juga karyawan khusus. Untuk akses ke input dan karyawan khusus ini terkait dengan lokasi dalam sebuah klaster dapat memberikan akses yang unggul dalam karyawannya mencapai tujuan pada perusahaan atau lebih murah ke input. Selanjutnya ada akses ke informasi yang dimana pasar yang luas, teknis, dan informasi khusus terakumulasi di perusahaan tersebut dan juga lembaga lokal dalam sebuah klaster yang dimana dapat dilakukan lebih baik atau dengan biaya yang lebih rendah. Selanjutnya ada komplementaritis yang dimana klaster dapat meningkatkan produktivitas tidak hanya melalui perolehan, tetapi dapat melalui fasilitasi saling melengkapi antar aktivitas dan peserta klaster. Ternyata terdapat klaster dan inovasi yang dimana peran klaster sendiri dalam inovasi dan juga perusahaan produktivitas terkait partisipasi klaster yang menawarkan banyak potensi keuntungan dalam inovasi dan peningkatan yang telah direncanakan. Walaupun dalam peningkatan inovasi yang sudah direncanain itu melibatkan beberapa risiko yang dialami pada lokasi yang terisolasi. Beberapa karakteristik klaster sendiri dapat meningkatkan produktivitas yang dimana dapat mendukung inovasi yang sudah direncanakan dalam pembangunan wilayah. Selanjutnya ada klaster dan formasi bisnis yang dimana klaster sendiri berperan memberikan keuntungan dalam formasi bisnis baru, menciptakan lapangan kerja yang dapat memainkan peran utama dalam mempercepat proses inovasi klaster yang sudah direncanakan tersebut. Namun, dalam keuntungan tersebut tidak terlepas dari adanya macam kendala dan juga hambatan pada perusahaan-perusahaan besar yang sedang berinovasi dalam pembangunan wilayah. Selanjutnya terdapat pembangunan regional dan juga kebijakan pembangunan regional. Pembangunan regional merupakan peningkatan keunggulan kompetitif perusahaan pada klaster dan ekonomi nasional dalam pasar internasional. Adapun perumusan strategi dari pembangunan regional menurut Porter, yang pertama yaitu pengembangan wilayah keunggulan nilai-nilai wilayah. Yang kedua, adanya pengembangan kekuatan unik yang dimiliki suatu wilayah. Yang ketiga, pembangunan untuk mencapai dan memelihara keseimbangan dengan wilayah sekitarnya. Dan yang keempat, yaitu penentuan prioritas dan urutan pengembangan merupakan hal yang fundamental untuk pengembangan ekonomi wilayah dalam mencapai pembangunan wilayahnya. Dari adanya rumusan strategi menurut Porter tersebut, strategi ekonomi yang direncanakan tersebut memiliki tujuan untuk mencapai keunggulan kompetitif yang dimana diharuskan sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki suatu wilayah. Adapun kebijakan ekonomi yang terkait klaster dalam pembangunan regional yaitu meliputi pengumpulan dan penyebaran informasi ekonomi, promosi ekspor, reformasi regulasi, promosi investasi asing masuk, kebijakan iptek, serta pengembangan faktor spesialis dan kecanggihan. Dari adanya kebijakan pembangunan regional tersebut, Porter sendiri menekankan bahwasannya kebijakan klaster ini berbeda dengan kebijakan industri yang sebelumnya banyak dipakai oleh pemerintah yang dianggap oleh Porter sebagai kebijakan tradisional. Sementara itu, diklaim kebijakan klaster ini merupakan kebijakan dengan cara pandangan baru, sehingga terciptalah perumusan strategi pembangunan regional menurut Porter dalam pengembangan dan pembangunan wilayah. Sekian presentasi dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf.
Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.